Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya Kak Devin Sugiantari dengan NIM 2115101024 dari program studi ilmu komputer dari kelas A akan menjelaskan terkait latihan pertemuan ketiga yang membahas terkait algoritma Brains and Bone dalam mata kuliah desain dan analisis algoritma. Nah, dalam latihan ini terdapat 2 soal, namun di sini saya akan membahas soal kedua saja, yaitu buatlah sebuah instance untuk integer knapsack problem dengan 4-6 item, dan aplikasikan algoritma Brains and Bone untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menggunakan fungsi pembatas seperti yang dibahas di kelas untuk menentukan upper bound pada setiap node-nya. Gambarkan pohon ruang statusnya dengan memberikan nomor untuk menentukan urutan node yang dibangkitkan, seperti itu. Nah, jadi di sini saya sudah membuat soalnya dengan menggunakan 4 item, yaitu seperti pada tabel ini ya. Nah, kemudian sebenarnya ini saja dulu tabelnya. Nilai bobot per unit ini kita tentukan dengan melihat value dan weight-nya yang dibagi seperti itu ya. Nah, jadi dengan di sini target yang diizinkan itu adalah, atau W besar, di sini notasinya W besar itu 10. Maka tentukanlah upper bound pada setiap node dalam pohon ruang status menggunakan algoritma Brains and Bone, seperti itu. Jadi sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, perlu diketahui bahwa upper bound itu merupakan batas nilai maksimum yang mungkin dicapai oleh solusi optimal pada setiap langkah dalam algoritma Brains and Bone. Adapun rumusnya yaitu dinotasikan dengan UB, yaitu V kecil atau value ditambah W besar atau target bobot yang diizinkan dikurang dengan W kecil atau weight, kemudian dikali dengan VI atau value yang sedang dieksekusi ditambah 1 atau value selanjutnya dibagi dengan weight selanjutnya, seperti itu. Nah, selanjutnya langkah yang harus kita lakukan adalah mengurutkan item-item di atas berdasarkan bobot atau nilai bobot per unitnya secara menurun. Jadi value per weight ini juga disebut sebagai nilai bobot per unit, seperti itu ya. Nah, di sini karena mencari upper bound, jadi kita lakukan dari hasil nilai bobot per unit yang paling tinggi, seperti itu, yaitu adalah item ke-2 atau X2 di sini. Kemudian dilanjutkan dengan X4, kemudian X3. Kenapa X3? Karena 20 bagi 8 itu kan 2,5. Namun kita di sini bulatkan ke bawah atau floor, menjadi 2. Kemudian yang terakhir adalah X1, seperti itu ya. Nah, jadi ini urutannya. Jadi kita dieksekusinya mulai dari ini ya, dari X2 dulu, kemudian X4, X3, baru X1. Nah, untuk lebih lanjutnya kita akan bahas ya terkait pohon ruang status yang kita akan proses seperti itu. Namun saya akan mulai gunakan dulu bantuannya seperti ini. Dan ini ya, agar mempermudah saya. Oke, jadi ini adalah soalnya ya, seperti yang tadi, W-nya diketahui 10. Ini juga nilai bobot per unitnya. Oke, langkah pertama adalah kita menentukan, nah seperti yang tadi rumusnya sudah tahu kan ya, yang upper bound itu rumusnya. Kemudian langkah pertama adalah kita menentukan nilai dari node ke 0, yang dimana node ke 0 itu berarti W-nya 0, kemudian V-nya 0. Masukkan ke rumus upper bound-nya, yaitu 0, F-nya itu, value-nya itu 0, ditambah dengan target bobot yang diizinkan itu 10, dikurang weight-nya, yaitu 0, kemudian dikali dengan 15/3. Nah, kenapa 15/3? Karena ini kan 0, jadi yang selanjutnya kan berarti tambah 1 kan? Berarti V0 ditambah 1 kan 1, jadinya di sini, karena tadi V1 ini adalah oke, ini merupakan langkah pertamanya ya. Ini adalah langkah pertamanya, saya tandai seperti itu, ini langkah pertama. Sehingga 15 bagi 3 itu adalah 3, sehingga memperoleh hasil 50. Berarti maksud saya 15 bagi 3 itu adalah 5, sehingga 5 kali 10 atau 10 kali 5 di sini adalah 50. Diperolehlah X0 atau node ke 10, node ke 0 itu adalah 50 ya. 50 di sini masuk ke priority queue. Nah, untuk apa kita membuat priority queue ini? Itu adalah untuk mengetahui node mana yang sudah dikunjungi atau node mana yang sudah mati gitu. Dan node mana yang masih hidup atau belum dikunjungi, sehingga kita bisa mengunjunginya seperti itu. Ya, atau bisa kita gunakan sebagai kita extend lagi seperti itu ya. Jadi di sini dengan berdasarkan apa? Ingat, karena upper bound jadi nilai maksimalnya, yang paling maksimal dicari seperti itu. Masukkan dulu nolnya, kemudian kalau tidak ada perbandingan lagi, kita langsung turunkan saja, langsung extend saja. Jadi extend itu berarti artinya itu membagi gitu ya, sebuah node menjadi beberapa bagian lagi, subnode seperti itu ya. Di sini dibagi menjadi node 1 dan node 2. Node 1 ternyata, nah di sini ada langkah lagi, yaitu mengizinkan X2. Nah, jadi sama dengan 1 itu artinya diizinkan gitu ya. Jadi kalau 0 tidak diizinkan, atau
X2 itu dipakai atau item kedua itu dipakai nilainya seperti itu. Kalau 0 berarti tidak dipakai. Jadi di knapsack problem ini merupakan permasalahan yang hanya ada terdiri dari solusi benar 1 atau 0 seperti itu aja. Ya. Jadi di sini pada note ke-1 itu weight-nya 3, kemudian value-nya 15. Kenapa? Karena X2 itu dipakai di sini. Sedangkan X2 di sini kan memang 3 weight-nya, kemudian value-nya 15 seperti itu ya. Nah, sehingga diperolehlah upper bound-nya itu adalah 36. Kemudian di sini X2-nya 0 atau tidak dipakai. Jadi pakailah dari induknya atau root-nya ini. Ya, yang note ke 0 ini root-nya. Jadi pakai W-nya 0, kemudian F-nya 0 juga. Maksud saya V-nya 0 juga, kemudian diperoleh upper bound-nya itu adalah 30 seperti ini ya. Nah, untuk seperti biasa karena di sini 2 gitu ya. 2 di sini kan ini kan berdasarkan urutan item tadi ya secara menurun itu ya. Berdasarkan nilai bobot per unitnya itu kan 2 pertama. Kemudian yang terbesar kedua adalah X berapa? Kan X 4 kan ya. Sehingga di sini 12 yang dibagi dengan 4 ini. Ingat kan rumusnya? Yang VI ditambah 1 dibagi dengan WI tambah 1. Nah, ini jadinya ya. Sama, berlaku ini. Ini nggak ada hubungannya dengan dipakai atau tidaknya. Tetap saja. Yang dibagi itu adalah tetap nilai bobot per unit selanjutnya seperti itu. Nah, selanjutnya dilihat dari hasilnya 36, di sini 30. Yang mana lebih besar berarti 36. Maka 36 lah ya di-extend. Nah, di sini 50 kan sudah di-extend tadi. Maka kita tandai. Nggak bisa di-extend lagi dia kayak gitu. Jadi hanya cukup sekali. Kita tandai dengan warna abu-abu seperti itu ya misalnya ya, untuk menandai bahwa sudah dipakai. Kemudian 36 sekarang yang di-extend. Kita tandai juga ya, biar nggak lupa. Oke. Selanjutnya 36 di-extend dengan apa ketentuannya, yaitu adalah nilai bobot per unit yang terbesar kedua, yaitu adalah X4 dengan 3 nilainya. Ya, jadi X4 di sini yang di kiri dibolehkan, yang dipakai, yang di kanan tidak dipakai seperti itu. Dengan note 3 dan 4. Nah, jadi di sini karena dipakai, jadi dari X, karena yang X2-nya yang dipakai ini yang diturunkan lagi, berarti dari 3 ini ditambahkan dengan X4-nya. X4-nya berapa dia weight-nya? 4 gitu. Berarti dari 3 ditambah 4 masih 7. Berarti masih bisa ya, karena belum melewati batas bobot yang diizinkan, yaitu 10 di sini. Ya. Jadi masih bisa diproses, yaitu 7, kemudian value-nya juga ditambahkan dari 15 ditambah dengan di sini 12. Yang X4-nya ya. Berarti menjadi 27. Nah, ini adalah value sementara seperti itu. Kemudian kita cari value yang terakhir itu adalah dengan cara mencari upper bound-nya, yaitu memasukkan rumusnya dengan ini. Ingat yang selanjutnya ya, yaitu berarti pakai yang X3 karena X3 yang terbesar ketiga maksud saya. Di sini berarti 20 dibagi 8, kemudian hasilnya adalah 33. Kemudian begitu juga yang keempat, maksud saya note yang keempat ya. Karena dia tidak boleh, atau X4 yang tidak dipakai, berarti dia pakai note yang terakhir seperti itu. Nilai note yang terakhir, W-nya 3, kemudian V-nya 15. Dengan upper bound yang peroleh ada 29. Nah, jadi ini di antara 33 dan 29 dicari yang paling besar lagi, yaitu 33. 33 ya. Jadi yaitu note ke-3 kita tandai di sini. Nah, tujuan dari dibuatnya priority queue ini lagi sekali saya jelaskan, yaitu adalah untuk mengetahui note mana yang masih bisa di-extend dan mana yang tidak bisa seperti itu, atau yang sudah dikunjungi ya, atau yang sudah di DQ. Jadi yang sudah dikunjungi itu akan di DQ atau dihapuskan ya, tandanya di sini saya abukan. Kemudian berarti 33 ini di-expand lagi, dibagi lagi dengan ketentuan yaitu X3 yang dipakai dan 3. Karena S3 ini adalah tertinggi ketiga dalam nilai bobot per unitnya. Ya. Di sini ingat ya, kenapa 2 isi floor, karena sejatinya ini 2,5 namun kita bulatkan ke bawah. Nah, di sini note ke-5. Nah, di sini kan sudah dapat 7, berarti sementara kan 7 ya weight-nya ya. Kemudian kalau kita masukkan X ketiga atau item ketiga ini kan 8 weight-nya. 7 tambah 8 itu berapa? Kan 15. 15 sudah melebihi batas bobot yang diizinkan, itu 10. Jadi tidak bisa kita lakukan itu. Jadi ini di skip seperti itu istilahnya ya, dilewati saja. Kemudian di sini X3 yang tidak dipakai ini berapa? Tetap dia 7, karena yang terakhir diturunkan adalah 7. Ya, cari hingga 33 hasilnya. 33. Otomatis ya di sini karena yang 6 saja yang boleh nilai, berarti di antara dua anak ini subnode ini 6 ya yang di extend. Kita tandai di sini ya.
Nah, tandai di sini. Nah, yang merah ini yang sudah tidak sudah melewati batas bobot yang diizinkan itu kita tandai merah saja ya, biar nggak kita bingung lagi. Oke, dan merah berarti udah nggak boleh digugat lagi, nggak bisa dipersertakan lagi karena sudah melewati batas. Kemudian yang selanjutnya adalah setelah 3 X3 ternyata ada lagi yang selanjutnya itu adalah X1 ya, dengan itu merupakan urutan nilai bobot per unit yang terakhir, yaitu berarti dipecah menjadi not 7 dan not 8. Not 8, not 7. Nah, di sini 7 kan, week terakhir kan 7. Kalau ditambah dengan X1 dengan bobotnya 5, berarti 7 tambah 5 sudah lebih juga dari 10 ya, yaitu 12. Jadi sama, dia tidak bisa dieksekusi. Kita tandai di sini, tidak bisa dieksekusi ya, di priority queue-nya. Kemudian yang di X1 sama dengan 0 atau tidak dipakai ini, tetap diturunkan 7-nya karena tidak dipakai. Nah, jadi kalau kita mau masuk, nah kenapa UB-nya langsung 27 gitu? Karena kenapa? Karena di sini kan dalam rumus UB itu ada menyertakan week selanjutnya value selanjutnya dibagi dengan week selanjutnya seperti itu kan. Namun di sini kayak X1 adalah urutan terakhir dalam nilai bobot per unitnya gitu. Jadi nggak ada lagi yang selanjutnya. Jadi kita cukupkan pada value terakhir yaitu 27. Diperoleh 278 ya. Jadi not 8 nilainya 27. Oke. Oke, ini anggap belum ada ya. Ini saya karena tadi sudah buat, jadi ini anggap belum ada. Saya hitamkan saja dulu ya. Oke. Nggak belum ada ya. Jadi di antara 3 yang belum dikunjungi kan ada yang belum jadi apa ya? Jadi poinnya gitu. Atau yang belum di-extend itu kan ada not 2, not 4 dan not 8. Nah, kita di sini lagi pakai perbandingan dengan perbandingan maksimum seperti itu. Yang di antara ini, yang mana paling memiliki bound atau upper bound-nya, yang mana, nilai maksimumnya yang mana, yaitu adalah not 2, 30. Jadi kita gunakanlah not 2 ini sebagai root-nya nanti selanjutnya. Untuk di-extend lagi, seperti itu ya. Kita akan extend lagi, bukan root sih. Root tetap yang 0. Ya, jadi kita akan extend not 2 ini. Namun sebelum kita extend, kita bandingkan lagi, berarti 30. 30 apakah ada lagi yang lebih kecil daripada 30? Berarti tidak ada. Kita berarti matikan semuanya. Ya, karena kita hanya pakai fokus ke 30 ini aja. Yang lainnya sisanya kita matikan seperti itu ya, agar tidak dikunjungi lagi. Kita fokus ke 30 ini. Oke. Kita fokus, kita lanjut ke proses kedua ya. Jadi karena ada gitu, kita lanjut ke proses kedua. Ya, saya belah lagi. Oke, seperti ini ya. Nah, jadi pada proses kedua ini, nah ini sudah saya hitamkan ya. Semuanya nggak belum ada juga ya. Jadi saya putihkan lagi dah biar nggak bingung kayak gitu. Intinya yang hitam ini adalah proses kedua gitu ya. Namun saya sekarang putihkan biar sebentar gampang mewarnainya untuk menandai seperti itu ya. Nah, jadi dari not 2 ini not 2 dengan nilai yang sama yang tadi yaitu 30. Itu dibagi lagi, di-extend lagi menjadi not 9 dan 10. Dilanjutkan ya, terakhir kan not 8. Lanjutkan 9 dan not 10. Dengan kalau X4, nah, not 2 ini kan merupakan penjabaran dari berapa? Not 2 penjabaran dari X2, berarti kan yang pertama gitu kan, urutan yang pertama. Jadi urutan yang kedua sekarang yang dipakai acuan, yaitu adalah X4. X4 sebagai urutan kedua dari nilai bobot per unitnya. Berarti X4-nya boleh dan X4-nya tidak dipakai. Ini dipakai dan tidak dipakai seperti itu ya. Jadi yang dipakai itu berarti dari 0 berarti tambah X4-nya. X4 kan 4 kan, W-nya 4, kemudian V-nya maksud saya V-nya 12, kemudian diperoleh upper bound-nya 24. Nah, di sini masukkan 24 ya di Q-nya. Berarti Q-nya ini masukkan 24. Nah, di sini 30-nya saya langsung warnai saja ya, berarti sudah dipakai, itu sudah di-extend. Jadi tidak akan di-extend lagi, tidak akan dipikirkan lagi seperti itu. Kemudian yang X4-nya tidak dipakai, berarti yang not 10 ini V-nya tetap dengan dicari upper bound-nya itu ada 20. Nah, ingat ya, berarti karena di 4 berarti yang selanjutnya adalah item yang selanjutnya dibagi ini ya, mencari nilai bobot per unitnya itu adalah item ke 3 kayak gitu ya. Jadi 20 dibagi 8. Peroleh hasil 20 seperti itu. Ya. Kemudian di antara 24 dan 20 ini masukkan juga ya 10-nya ini. Yang mana paling besar berarti 24. 24 kita 24 tandai. Tandai ya. Kemudian selanjutnya kita bagi 24 ini menjadi not 11 dan 12. Di sini, nah, dari week yang 4 kemudian ditambah dengan week pada X3 atau item ketiga itu 8, berarti 4 tambah 8 itu udah 12. Berarti sudah melebihi
batasan bobot yang diizinkan gitu. Sudah kita tandai saja ya langsung ya. Not ke-11 itu berarti tidak perlu dieksekusi karena sudah melebihi dengan tanda merah. Kemudian yang ke-12 itu X3 yang tidak dipakai, jadi tetap masih diturunkan itu, kemudian dicari upper boundnya ini tetap. Nah, di sini. Nah, di sini harusnya ada kekeliruan ya. Harusnya di sini dipakai berapa? Yang 10 dibagi dengan 2. Ya, benar ya. Karena kenapa? Karena ini X ke selanjutnya X3 itu kan setelah itu kan ada X1 kan. Jadi di sini 12 ditambah dengan 10 dikurang 4 itu 6, 6 dikali dengan 5. 6 kali 5 30, 30 tambah 12 itu adalah 30 ditambah 12 jadi 42. Nah, 42 ya. Kita ganti di sini 42 ya. Kemudian yang selanjutnya adalah di extend. Nah, berarti ini ada keliruan nih. Mohon maaf ya, di sini ada keliruan. Kemudian X1 di sini boleh atau tidak, karena kan setelah X3 X1 itu menjadi not 13 dan not 14. Berarti di sini 22 tetap. Di sininya 12. Karena kenapa? X1 kalau 4 ditambah dengan tadi kan 4 ditambah dengan X1-nya kan 5, masih 9, masih bisa. Namun tidak bisa lagi, X1 nggak punya not selanjutnya dia. Ya kan? Karena dia not terakhir. Berarti diturunkanlah upper boundnya 22, kemudian X1-nya 0 itu berarti tetap diturunkan dengan J sehingga diperolehlah upper bound 12 seperti itu. Ya. Jadi di sini berarti kan 42 ya, 42 saya salah. Ini kan yang diturunkan, kita tandai abu dulu. Biar nggak bingung ya. Memang agak sulit untuk mempelajari ini, jadi harus banyak-banyak latihan. Jadi di antara 22 dan not ini karena dan not terakhir nih, 22 dan 12 ini mana yang lebih besar? 22 kan? 22. Jadi 22 dipakai patokan. 22 apakah karena udah solusi akhir nih? Apakah ada lagi di antara nih kita lihat ke priority queue nih, di antara 22 ini apakah ada yang lebih besar daripada 22? Tidak ada. Jadi 22 lah menjadi optimal solusinya. Jadi yang ini kita matikan juga karena lebih kecil daripada 22. Kita mencari yang maksimum ya. Kemudian 12 ini juga dimatikan. Jadi solusi maksimumnya kita peroleh atau upper bound itu adalah sebesar 22. Ini ya. Kita kembali lagi ke slide awal yaitu, nah seperti ini kurang lebih ya. Ini. Jadi optimal solusi yang diperoleh adalah, nah untuk mencari optimal solusi yang diperoleh itu, ingat dalam integer knapsack problem itu hanya ada nilai 1 dan 0 seperti itu. Jadi untuk mencari optimal solusi ini atau 22 ini, gimana caranya seperti itu kan? Nah lihat dari root berarti root itu kemana? Root kemana dia untuk mencari solusi ini? Berarti karena ke node 2 nih, ke node 2 proses 2 kan dia kan solusi optimalnya ada di node 2 atau di proses kedua ya. Jadi yang utama kan node 2. Berarti ke X2-nya adalah 0. X2-nya adalah 0 kan? Berarti ke sini dia X2-nya adalah 0. X2-nya tidak dipakai. Berarti di sini ditulis X2 0 ya. Ini ya X2 0. Seperti itu. Satu-satu kita peroleh. Kemudian nah, setelah di X2 kemana ya? Untuk mencari ini. Kemana? Ke sini ternyata. Ke X41. Masukkan X41 ini. Ini ya X41 ya. Kemudian kemana dia setelah ini? Ke X30. Nah ini X30 ya. Dan yang terakhir untuk mencari optimal sosial ke X11. Nah ini. Jadi diperolehlah solusi ini X-nya ini ya. Kemudian dengan upper bound yang dicapai sebesar 22, yaitu adalah 22 ini. Oke, sesuai dengan pohon ruang statusnya. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan terkait pembahasan soal nomor 2 dan saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Gede Bakti Pratama Putra dengan NIM 2115101026 dari kelas 4A. Nah, di sini saya akan mempresentasikan sebuah pembahasan soal, tepatnya soal nomor 3 dari mata kuliah Desain Analisis dan Algoritma. Oke, agenda yang saya presentasikan yang pertama ada pengantar, lalu inti dari presentasi ini yaitu pembahasan soal nomor 3. Oke, kita masuk ke pengantar terlebih dahulu. Nah, pengantar pada presentasi ini adalah algoritma branch and bound, yaitu sebuah algoritma yang mengutamakan optimasi, yang dimana dapat memangkas ataupun memotong kemungkinan solusi yang tidak memiliki solusi. Selanjutnya ada elemen penting pada
algoritma Branch and Bound. Yang pertama ada sebuah batasan. Jadi batasan ini ada dua, yaitu batasan atas atau maksimasi, lalu batasan bawah atau minimasi. Nah, batasan atas atau maksimasi diperuntukkan untuk menyelesaikan masalah knapsack problem. Lalu batasan bawah minimasi diperuntukkan untuk menyelesaikan masalah assignment problem yang akan kita bahas sebentar lagi. Lalu yang kedua adalah fungsi untuk nilai terbaik. Jadi fungsi untuk nilai terbaik ini hanya ada pada knapsack problem seperti itu. Oke, sekian pengantar pada presentasi kali ini. Kita akan lanjut ke inti dari presentasi ini, yaitu pembahasan soal nomor 3. Nah, ini adalah soalnya, yaitu buatlah sebuah instan untuk assignment problem dengan 4 job dan 4 step, dan aplikasikan algoritma Branch and Bound untuk menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan fungsi pembatas untuk menentukan lower bound pada step node-nya, serta gambarkan pohon ruang statusnya dengan memberikan nomor untuk menunjukkan urutan node-nya. Oke, maka kita akan bahas langkah awal. Kita akan membuat ketentuannya terlebih dahulu, yaitu 4 job dan juga 4 sub. Saya ilustrasikan dengan sebuah matriks, yaitu matriks A dengan angka yang sudah saya random dengan ordo 4x4. Oke, next. Nah, ini saya membuat dengan tabel supaya memudahkan pembacaan. Jadi terlihat jelas di sini ya, job 1 dengan sampai dengan job 4, step 1 dengan sampai dengan step 4. Dan nilai matriks yang sudah saya buat tadi. Oke. Nah, di sini kita akan langsung menentukan batasan bawah. Nah, bagaimana cara menentukan batasan bawahnya? Kita akan mencari nilai terkecil dari setiap barisnya. Jadi, baris pertama itu kita mendapatkan 3, baris kedua kita mendapatkan 4, baris ketiga kita mendapatkan 2, dan baris keempat kita mendapatkan 1. Setelah kita mendapatkan semua nilai yang paling kecil, maka jumlahkanlah akan menjadi batas bawah. Jadi 3 tambah 4 tambah 2 tambah 1 sama dengan 10. Nah, 10 ini adalah batas bawah atau lower bound dari assignment problem 4 job 4 step. Oke. Selanjutnya adalah pohon ruang statusnya. Nah, di sini setelah tadi kita menentukan batas bawah, kita akan memulai dengan batas bawah tersebut dan mengekspansi dari masing-masing baris dan masing-masing kolom. Nah, di sini saya mulai dengan 0, indeks ke 0, yaitu dengan batas bawahnya yaitu 10, yang nilai terkecilnya yang telah kita dapatkan tadi. Lalu kita akan mengekspansi baris pertama dari kolom 1, 2, dan juga sampai 4. Nah, di sini sudah terdapat nilai yang setelah saya kalkulasikan dan telah saya buat. Jadi ada 17, 15, 12 dan juga 15. Nah, di sini 17, 15 dan 15 ini tidak akan memiliki kemungkinan solusi, jadi kita bisa pangkas saja dan kita akan fokus ke nilai 12 ini sebagai nilai ekspansi berikutnya, seperti itu. Jadi bagaimana kita mendapatkan nilai 12 ini, kita akan jelaskan di sini. Jadi yang akan kita ekspansi adalah baris pertama dari kolom ketiga. Jadi 3, untuk mendapatkan nilai 12 itu kita akan mencari nilai terkecil dari baris-baris yang lainnya, seperti baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat. Jadi 3 ditambah, nah di sini kan nilai terkecil 4 karena sejajar dengan kolom yang telah kita jadikan ekspansi, maka tidak boleh dilakukan seperti itu. Jadi kita akan mendapatkan 3 ditambah 5 ditambah 3 lagi, lalu ditambah 1, dapatlah nilai 12 yang akan kita ekspansi lebih jauh dengan indeks ketiga, seperti itu. Oke. Selanjutnya kita akan mengekspansi baris kedua
dimulai dari indeks ke-5 sampai ke-8 yang dimulai dari kolom pertama, kedua, dan juga sampai ke-4. Nah, di sini terdapat dua solusi yang sama dengan solusi pertama, seperti itu, mendapat angka 12 seperti itu, pada indeks ke-6 dan juga ke-7. Jadi dapat kita pastikan bahwa solusi yang diberikan yaitu pada step 1 job 3, step 2 job 2, step 2 dan dengan job 3 dengan biaya optimal yaitu 12, seperti itu. Nah, sekianlah pembahasan dari pohon ruang statusnya dan mengakhiri juga agenda kita hari ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun gerak-gerik yang kurang berkenan. Saya tutup dengan terima kasih.